Di tengah malam yang sunyi, di sebuah persimpangan yang biasa saja, Eren, seorang polisi lalu lintas yang keras kepala dan penuh ambisi, melakukan sebuah kesalahan fatal yang mengubah hidupnya selamanya. Saat tangannya mulai mencekik seorang kiai yang dihormati, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyergapnya, mengubahnya menjadi makhluk kecil yang tak berdaya. Kini, terjebak dalam tubuh seekor tikus dan menyimpan rahasia yang bisa mengguncang dunia, pertanyaannya adalah, bisakah Eren menemukan jalan kembali ke wujud manusia dan mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat? Langit kota memekat seperti amarah yang dipendam terlalu lama. Awan menggumpal kelabu, menahan hujan yang sebentar lagi turun dengan deras. Di persimpangan utama pusat kota, lampu lalu lintas berpendar merah hijau oranye, berganti cepat seperti denyut jantung yang gelisah. Di tengah semua itu berdiri Eren, polisi lalu lintas muda, yang dikenal karena sikap tegasnya. Seragamnya rapi, peluit tergantung di leher, dan tongkat kecil berlampu menyala di genggaman. Tatapannya tajam, mulutnya nyaris tak pernah tersenyum saat bertugas. Ia bukan sekadar menertibkan lalu lintas, ia mengendalikannya, seakan jalanan adalah medan perang dan dialah jenderalnya. Maju, maju. Jangan lambat, Pak. Teriak Eren sambil meniup peluit nyaring ke arah sopir angkot yang ragu-ragu. Seorang pengemudi ojek online mengeluh pelan, tapi segera melaju sebelum semprotan kata-kata kasar menyusul. Eren tidak peduli. Baginya, ketertiban adalah kebenaran. Rasa lelah, tekanan dari atasan, dan ambisi yang tumbuh liar di dalam hatinya membuat dunia tampak hitam putih. Benar atau salah, tidak ada ruang untuk kompromi. Namun malam itu berbeda. Saat jarum jam menunjuk pukul 8 dan hujan mulai menetes perlahan, sekelompok orang melintasi persimpangan. Mereka bukan pengendara, mereka berjalan kaki. Di tengah barisan itu, tampak seorang pria tua bersorban putih, berjubah bersih, dengan langkah pelan namun pasti. Kiai Malik, nama yang bahkan terdengar akrab di telinga Eren. Mereka tengah dalam perjalanan menuju masjid untuk mengisi pengajian. Tapi kehadiran mereka menghambat sedikit arus lalu lintas, membuat sebuah mobil mewah di belakang klakson panjang-panjang. Eren segera meniup peluitnya keras. Hei, ini bukan trotoar. Jalanan bukan buat pawai. Santri-santri muda itu terdiam. Kiai Malik mengangkat tangan, meminta mereka berhenti. Dengan tenang, ia melangkah maju dan menundukkan kepala sedikit kepada Eren. Maafkan kami, Nak Polisi. Kami hanya ingin menyeberang menuju masjid. Hujan ini membuat kami sedikit terlambat. Tapi, nada tenang itu justru menyulut bara dalam dada Eren. Kalau tahu telat, jangan jalan ramai-ramai. Ini jalan umum, bukan halaman pesantren. Jangan bawa nama agama untuk seenaknya. Bentaknya, wajah memerah. Santri di barisan belakang mulai gelisah. Beberapa mencoba menenangkan Eren. Tapi kata-kata kiai itu tetap tenang, seolah tak terusik oleh caci maki. Nak, kemarahanmu bisa jadi lebih membahayakan daripada keterlambatan. Sua kami. Dan itu adalah tetes terakhir yang membuat amarah Eren tumpah. Ia maju selangkah dan, tanpa pikir panjang, mendorong tubuh tua itu dengan kasar. Kiai Malik terhuyung, tapi tidak jatuh. Sorban putihnya sedikit tergeser. Para santri menahan napas. Eren mencengkeram keras sang kiai. Matanya liar. Tangannya mulai terangkat ke leher pria tua itu. Dalam kepalanya suara-suara. Disiplin, tertib. Hukum harus ditegakkan. Tapi saat jari-jarinya menyentuh kulit leher Kiai Malik, sesuatu terjadi. Udara berubah dingin seketika. Petir menyambar jauh di langit, tubuh Eren menegang, matanya melebar, sakit, tubuhnya mendadak panas lalu dingin. Otot-ototnya terasa seperti dilipat paksa, tulangnya mencicit, pandangannya menurun drastis ke tanah, dunia menjadi raksasa. Jeritan tertahan keluar dari mulutnya, tapi hanya keluar sebagai cicit tikus. Dalam detik-detik yang terasa seperti keabadian, Eren tergeletak di jalan. Kini bukan lagi manusia, melainkan seekor tikus abu-abu kecil, menggigil.
Di bawah sorotan lampu jalan dan mata manusia yang tak tahu apa yang barusan terjadi, Kiai Malik hanya menatapnya, tanpa marah, tanpa takut. Sorban putihnya ia rapikan kembali, lalu berbalik, meninggalkan persimpangan. Dan di tengah hujan yang mulai deras, seekor tikus berlari panik ke dalam kegelapan, meninggalkan kehidupan lamanya. Hujan mengguyur aspal dengan ritme monoton. Tetesannya menciptakan aliran kecil yang menyapu kotoran kota ke dalam selokan dan parit-parit gelap. Di salah satu celah sempit di balik trotoar, seekor tikus abu-abu bersembunyi, tubuhnya menggigil, matanya mencerminkan kepanikan manusia yang terperangkap dalam tubuh hewan kecil. Itu adalah Eren, ia belum bisa menerima kenyataan. Kakinya yang dulu mengenakan sepatu Lars kini berubah menjadi cakar mungil. Tangannya sekarang hanya cakar depan berbulu. Suaranya tak lebih dari cicitan. Dunia di sekelilingnya menjulang tinggi, menakutkan, dan asing. Bau kota yang dulu biasa, kini menusuk dan terasa ribuan kali lebih tajam. Tapi di balik ketakutan, satu hal perlahan muncul. Kesadaran baru. Ia mulai mendengar segalanya. Bukan hanya suara kendaraan atau langkah kaki, tapi juga percakapan manusia. Jelas, jernih, dan tanpa filter. Suara-suara yang biasanya tenggelam oleh deru, lalu lintas kini terdengar seperti bisikan langsung ke telinganya. Eren, yang selama hidupnya percaya bahwa kekuatan datang dari kendali, kini menyadari bahwa penglihatan dan pendengaran seekor tikus justru memberinya kelebihan yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, ia mengikuti suara yang familiar. Pak Andra, atasannya yang sering memarahinya, namun diam-diam juga menyimpan banyak kepentingan pribadi. Eren menyelinap melalui saluran air, masuk ke ventilasi kecil di gedung kepolisian. Di dalam ruang rapat lantai 2, lampu temaram menyala, dan beberapa petugas berseragam duduk melingkar. Tanpa terlihat, Eren berjongkok di balik lubang dinding, mendengarkan. Kiai itu harus bertanggung jawab, kata Pak Andra dingin. Kita sudah terlalu lama membiarkan mereka merasa tak tersentuh. Ini kesempatan. Tapi CCTV-nya, suara lain ragu-ragu. Biar saya yang urus. File asli hilang. Kita siapkan versi suntingan. Publik cukup lihat satu potongan. Kiai mendorong Eren, lalu Eren jatuh. Kita posisikan Eren sebagai korban. Kiai sebagai pemicu kekerasan. Darah Eren, atau entah apa yang kini mengalir dalam tubuh tikusnya, mendidih, matanya melebar. Ia tahu Kiai Malik tidak bersalah, bahkan sebaliknya. Dirinya lah pelaku, bukan korban. Namun lebih dari rasa bersalah, Eren merasakan sesuatu yang selama ini asing baginya. Takut akan kebenaran yang dimanipulasi. Ia mendengar rencana mereka membuat siaran pers, memanggil media, memalsukan bukti. Bahkan ada ancaman terhadap seorang teknisi IT yang mencoba menyimpan file asli. Semuanya akan dibungkam. Nama baik Kiai Malik akan hancur. Dan satu kenyataan menghantamnya keras. Jika ia tidak melakukan sesuatu, Kiai itu akan dihancurkan karena kesalahannya sendiri. Eren berlari menyusuri dinding bangunan. Dunia bawah tanah kota kini menjadi jalur barunya. Ia menemukan ruang server tempat semua rekaman CCTV disimpan. Dengan cakar kecil dan otak yang kini bekerja lebih cepat, ia mulai mencoba membuka jalur kabel, mencari celah, dan menjatuhkan benda-benda kecil untuk menarik perhatian. Di suatu malam, seorang teknisi muda bernama Dion, anak magang yang polos namun cerdas, masuk sendirian. Eren memanjat ke atas rak dan menjatuhkan kertas dari laci. Dion menoleh. Eren melompat ke keyboard, lalu ke tombol power server backup, layar menyala. Dan dari folder tersembunyi yang belum dihapus sepenuhnya, video itu muncul. Rekaman asli Eren mendorong tombol play dengan hidungnya. Dion melihat. Matanya membelalak. Ia menyaksikan detik-detik saat Eren mendorong Kiai Malik, lalu tubuh Eren sendiri berubah menjadi tikus, sesuatu yang tak masuk akal tapi nyata. Ya Tuhan, gumam Dion. Eren menatapnya. Dalam tatapan kecil itu, tersimpan permohonan, keputusasaan, dan penyesalan. Dion, walau ketakutan,
menyadari satu hal. Tikus ini bukan tikus biasa. Ini bukan kebetulan. Ini keajaiban. Atau mungkin keadilan. Dion duduk terpaku di depan layar monitor, menatap rekaman yang baru saja diputar ulang. Wajah Kiai yang tenang, amarah Eren yang meluap, dan transformasi aneh yang tak bisa dijelaskan. Ia memandang ke arah tikus kecil yang duduk di samping keyboard, seolah menunggu jawaban. Ini gila, gumam Dion. Tapi aku percaya kamu. Aku harus percaya. Eren, meskipun kini dalam tubuh tikus, mampu merasakan bahwa Dion adalah satu-satunya manusia yang bisa diajak bekerja sama. Dion mengulurkan jari dan tikus itu menggesekkan kepalanya, seakan menyatakan terima kasih. Dion mengerti betapa berbahayanya situasi ini. Jika skenario bohong itu berjalan, Kiai Malik akan dihancurkan dan keadilan lenyap di balik tirai kebohongan. Kita harus membuka rekaman asli ini ke publik, Dion berbisik. Tapi kita harus hati-hati. Banyak orang berkuasa yang terlibat. Kalau sampai mereka tahu aku membantu tikus ini, aku bisa kehilangan semuanya. Eren melompat ke keyboard dan mengetuk beberapa tombol, mencoba mengakses sistem keamanan dan memindahkan rekaman ke tempat aman. Dengan bantuan Dion, mereka membuat salinan rekaman dan mulai menyusun bukti yang bisa mengungkap kebenaran tanpa mencurigai siapapun. Namun, berita bocor cepat. Pak Andra dan kroninya mulai curiga. Mereka menugaskan seorang penyidik bayaran untuk mencari tahu siapa yang mengganggu sistem keamanan dan mengendus keberadaan rekaman asli. Di luar, Eren berlarian di selokan dan lorong gelap kota, sementara Dion bersembunyi di rumah kecilnya, berusaha menghindari mata-mata. Mereka berkomunikasi lewat pesan digital dan gerakan rahasia, membangun jaringan kecil demi keadilan. Suatu malam, Dion membawa tikus kecil itu ke pesantren. Di sana, Kiai Malik sedang berdoa di teras masjid, penuh ketenangan meski cobaan berat menimpanya. Eren, dalam wujud kecilnya, berlari menuju Kiai dan berhenti. Kiai Malik menatapnya dengan penuh kasih sayang. Jangan takut, nak kecil. Suara Kiai lembut. Hati yang bersih dan niat yang tulus akan selalu menemukan jalan. Aku percaya padamu. Kata-kata itu membuat Eren merasa hangat. Ia sadar, perjalanan ini bukan hanya soal membalas kesalahan, tapi soal menegakkan kebenaran dan menemukan kedamaian hati. Malam itu, di bawah langit penuh bintang dan suara azan, yang merdu, Eren dan Dion bersumpah untuk berjuang bersama. Melawan kejahatan yang tersembunyi di balik topeng kewenangan, mengungkap kebohongan, dan membersihkan nama Kiai Malik. Di dunia yang penuh kegelapan, dua jiwa, seekor tikus dan seorang manusia, menjadi cahaya kecil yang tak mudah padam. Jadi, bayangin ini ya, malam itu suasananya sunyi banget. Kota mulai sepi, lampu jalan redup, dan hujan tadi siang sudah benar-benar berhenti, tapi udara masih dingin. Eren, yang sekarang sudah jadi tikus, iya, tikus kecil yang cerdik banget, lagi ngumpet di pojokan rumah Dion. Dion, si manusia yang jadi teman satu-satunya, lagi sibuk di depan laptopnya. Aku lihat Dion kayak orang yang serius banget, wajahnya penuh tekad. Dia lagi nyusun rencana buat nunjukin rekaman asli ke publik. Gak gampang, soalnya orang-orang yang pengen menutupi semuanya itu gak bakal tinggal diam. Eren si tikus, walau kecil, tahu kalau ini pertaruhan besar. Nah, di saat itulah, tiba-tiba ada suara langkah kaki di depan rumah Dion. Eren langsung siaga, bulu-bulunya berdiri. Dion juga kaget, langsung matiin layar laptop, dan mereka berdua ngumpet. Ternyata, itu seorang pria berbadan besar. Penyidik bayaran yang dikirim buat nyari-cari bukti, dan mungkin juga siapa yang ngerecokin permainan kotor para atasan Eren dulu. Pria itu muter-muter, megang senter, lihat-lihat sekeliling rumah Dion. Kamu tahu nggak? Saat itu aku ngerasa deg-degan banget. Bayangin, seekor tikus kecil dan manusia biasa lagi berhadapan sama bahaya nyata. Tapi Dion nggak panik. Dia cepet-cepet nyuruh Eren lari lewat jendela kecil belakang rumah. Eren lompat-lompat keluar, sembunyi di sela-sela tumpukan kayu, sambil dengerin percakapan si penyidik. Ini pasti tempatnya, gumam pria itu. Ada
sesuatu yang disembunyikan di sini. Dion cuma bisa pasrah. Dia tahu, kalau ketahuan, semuanya bisa berakhir buruk. Tapi dia juga nggak mau mundur. Dia percaya, kebenaran harus diungkap. Cerita lanjutnya, Eren yang kecil, tapi cerdas itu memutuskan buat cari cara lain. Malam-malam berikutnya, dia berpetualang ke kantor polisi lewat jalur bawah tanah, menyusup ke ruang server lagi, nyari bukti lebih banyak. Tiap malam, dia dengar rencana jahat para koruptor, dan tiap malam itu juga dia kirim sinyal ke Dion buat terus menyebarkan rekaman asli. Sementara itu Dion, meski takut, mulai menghubungi wartawan yang dia percaya. Perlahan tapi pasti, kabar soal rekaman asli mulai beredar di kalangan tertentu. Dunia mulai dengar bisikan kebenaran. Dan di sisi lain, Kiai Malik tetap tenang. Dia tahu badai ini akan berlalu, selama masih ada jiwa-jiwa seperti Eren dan Dion yang berani melawan gelap. Beberapa hari setelah rekaman asli bocor ke tangan wartawan yang dipercaya Dion, suasana di kota mulai berubah. Media mulai membicarakan kasus yang selama ini disembunyikan, walaupun masih ada yang mencoba menutup-nutupi dan menyangkal. Dion duduk di warung kopi kecil, matanya tak lepas dari layar ponsel. Notifikasi terus berdatangan, komentar, pesan dari wartawan, bahkan dari orang-orang yang dulu diam tapi sekarang mulai angkat bicara. Eren, si tikus kecil yang cerdas, duduk di atas meja, matanya berkilat penuh semangat. "Ini baru permulaan, Eren," kata Dion sambil tersenyum kecil. "Kita sudah bikin gelombang, tapi sekarang kita harus kuat menghadapi ombaknya." Sementara itu, di kantor polisi, suasana mencekam. Pak Andra dan para kroninya panik. Mereka tahu kedok mereka mulai terbuka, tapi belum mau menyerah. "Cari siapa yang bocorkan rekaman itu, aku ingin semua jejaknya hilang," perintah Pak Andra dengan suara keras. Tapi sulit. Dion dan Eren sudah punya jaringan kecil yang siap membantu, dari wartawan hingga aktivis. Kebenaran seperti api yang membakar semak-semak kegelapan, makin lama makin besar dan sulit dipadamkan. Suatu malam, Dion dan Eren menghadiri pertemuan rahasia dengan kelompok masyarakat yang peduli keadilan. Di sana, Dion membagikan rekaman dan bukti yang dikumpulkan. Suara-suara keraguan berubah jadi sorak kemenangan. Eren yang kecil itu merasakan sesuatu yang aneh. Di antara kerumunan manusia besar, dia merasa punya peran besar. Si tikus kecil ini bukan hanya jadi saksi, tapi juga pahlawan yang menggerakkan hati banyak orang. Namun tak semua orang senang dengan perubahan ini. Sebuah pesan ancaman diterima Dion di ponselnya. "Berhenti sekarang, atau kamu dan tikus kecilmu akan menyesal." Dion menatap Eren, yang sedang bersembunyi di balik gelas kopi. "Kita nggak boleh takut, Eren. Kita berjuang bukan cuma buat kita, tapi untuk semua yang percaya pada keadilan." Eren menggerakkan tubuh kecilnya seolah setuju. Mereka tahu ini belum berakhir. Masih ada pertempuran panjang yang harus mereka hadapi. Tapi untuk pertama kalinya, mereka yakin kebenaran akan menang. Malam itu gelap seperti biasanya. Kota yang biasa ramai kini hampir sunyi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas jauh dan hembusan angin yang menyusup dingin di antara celah-celah bangunan. Namun di dalam rumah kecil Dion, suasana berbeda. Terang lampu meja menyinari wajah Dion yang tampak lelah tapi penuh tekad. Di sampingnya, seekor tikus abu-abu kecil yang sudah sangat dikenalnya duduk tenang, matanya memancarkan kecerdasan luar biasa. Eren. Sudah berhari-hari sejak rekaman asli kasus Kiai Malik bocor ke publik. Gelombang dukungan pun datang deras, tapi tak kalah deras pula ancaman yang menyertai. Pak Andra dan kroninya tak tinggal diam. Mereka bergerak cepat menggerakkan kekuatan mereka untuk memadamkan api kebenaran itu. Dion menatap layar laptopnya, membaca pesan-pesan masuk. Banyak aktivis, wartawan, dan masyarakat yang kini bersuara lantang. Namun, beberapa pesan lain terasa mengancam, membuat darahnya berdesir. "Kamu dan tikus itu akan menyesal," bunyi salah satu pesan anonim. Dion menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah Eren. Walau dalam wujud seekor tikus, Eren punya keberanian yang melebihi ukuran tubuhnya. "Kita harus tetap kuat, Nak. Kebenaran sedang kita perjuangkan." Namun, perjuangan itu tidak mudah. Tekanan semakin besar.
Dion dikejar oleh para orang suruhan Pak Andra. Rumahnya beberapa kali diterobos secara paksa, dan alat elektroniknya dirusak. Eren, yang biasanya gesit, juga mulai sulit bergerak karena lelah dan kelaparan. Suatu malam, saat hujan turun deras, Dion terpojok di sebuah gang kecil oleh dua pria bertubuh besar. Mereka mengancam dan memaksanya untuk menyerahkan semua bukti rekaman asli. Dion berusaha melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam kondisi terpojok, ia hampir kehilangan harapan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Eren, yang sejak tadi bersembunyi di atas tumpukan sampah, dengan keberanian luar biasa melompat ke wajah salah satu pria itu, membuatnya terkejut dan melepas Dion. Dalam kekacauan itu, Dion berhasil kabur dengan bantuan Eren. Mereka berdua berlindung di sebuah gudang tua, basah kuyup dan lelah, tapi nyawa masih terselamatkan. Di dalam gelap, Dion mengusap wajahnya yang basah, lalu berkata lirih, "Kita tidak bisa menyerah, Eren. Kalau bukan kita, siapa lagi?" Sementara itu, Eren mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Tubuh tikusnya yang kecil ternyata bukan satu-satunya perubahan yang terjadi. Dalam keheningan malam, ia merasa ada energi aneh yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah tubuhnya menahan kekuatan yang belum sepenuhnya ia pahami. Dalam perjalanan menyusup ke markas Pak Andra, Eren mendengar bisikan dari dalam hatinya sendiri. Suara itu seperti berasal dari jiwa manusia yang dulu pernah ia miliki. "Eren, bangkitlah. Jangan biarkan kegelapan ini menenggelamkanmu." Pikiran itu membuatnya merasakan sesuatu yang hangat di dalam dada. Perlahan, tubuh kecilnya mulai bergetar hebat. Kilatan cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Seketika, di tengah ruang gelap itu, seekor tikus kecil berubah menjadi sosok manusia. Eren kembali menjadi dirinya sendiri. Tubuhnya basah kuyup, pakaian basah, tapi matanya penuh semangat. Ia menghela napas panjang dan tersenyum lemah. Kebangkitan. Eren membawa harapan baru. Dengan kekuatan manusia dan kecerdasan tikus yang masih melekat, ia dan Dion merancang strategi baru. Kali ini, mereka tidak hanya mengandalkan bukti rekaman, tapi juga berusaha membuka mata masyarakat luas tentang kejahatan sistemik yang terjadi di dalam kepolisian. Eren mulai berbicara di depan umum, di berbagai media, dengan keberanian yang sebelumnya tak pernah ia miliki. Ia menceritakan pengalamannya sebagai polisi yang terlalu keras, kesalahan yang dilakukannya, dan bagaimana keajaiban mengubah hidupnya. Semua disampaikan dengan jujur dan penuh penyesalan. Publik terhenyak. Mereka melihat sosok manusia yang bukan hanya mencari pembenaran, tapi berjuang untuk perubahan dan keadilan. Namun, pertarungan belum selesai. Pak Andra dan kelompoknya masih berusaha menjatuhkan Eren dan Dion dengan berbagai cara, fitnah, ancaman, bahkan kekerasan. Pada puncaknya, di sebuah ruang sidang yang penuh sesak, Eren berdiri tegak menghadapi Pak Andra. Semua bukti sudah dihadirkan, saksi-saksi mulai bicara, dan publik menyaksikan persidangan yang menentukan nasib kebenaran. Pak Andra berusaha membela diri, tapi keteguhan Eren dan bukti-bukti tak terbantahkan membuatnya goyah. "Ini bukan hanya tentang saya," ujar Eren dengan suara tegas. "Ini tentang keadilan yang harus ditegakkan, agar tidak ada lagi yang menjadi korban kebohongan dan kekuasaan semena-mena." Ruangan itu sunyi sejenak, lalu gemuruh tepuk tangan memenuhi udara. Kiai Malik, yang sejak awal tetap tenang dan penuh keyakinan, hadir di sidang itu. Ia menatap Eren dengan mata penuh kebanggaan. Setelah persidangan, Eren dan Dion berjalan keluar gedung pengadilan. Di luar sana, kerumunan pendukung mereka bersorak. Eren merasa berat tapi lega. Perjalanan panjang itu belum selesai, tapi titik terendah sudah terlewati. Ia menatap langit yang mulai terang di ufuk timur, berkata pelan, "Ini bukan akhir, ini awal dari sesuatu yang baru." Setelah persidangan yang mengguncang, Eren merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Tapi ia tahu betul, perjuangan untuk mengembalikan keadilan dan menata ulang hidupnya tidak akan berhenti di sini. Di luar, ruang sidang, sorak-sorai pendukung, media yang merekam setiap langkahnya, dan tatapan harap dari orang-orang yang selama ini diam
membakar semangatnya. Eren berdiri di tengah kerumunan, menatap langit yang mulai cerah, dan merasakan hangat sinar matahari pagi yang menerpa wajahnya. Tubuhnya yang sempat berubah menjadi seekor tikus kini kembali ke wujud manusia. Namun ia tahu, perubahan yang sesungguhnya adalah dari dalam, hati dan jiwanya yang kini lebih tegar. Ini bukan hanya kemenangan aku, bisiknya pelan. Tapi, kemenangan untuk semua yang percaya pada kebenaran. Di sampingnya, Dion menepuk bahunya. Kau sudah membuktikan, Eren. Kau lebih dari sekadar seorang polisi. Kau pahlawan. Eren tersenyum tipis, mengingat kembali malam-malam gelap saat ia harus bersembunyi, ketika ancaman mengintai setiap langkahnya, dan ketika kekuatan kecilnya sebagai seekor tikus menyelamatkannya. Kiai Malik muncul dari kerumunan, langkahnya tenang tapi penuh wibawa. Wajahnya menampakkan rasa syukur dan penghormatan. Kalian telah mengubah jalan yang penuh duri ini menjadi jalan yang terang, ucap Kiai dengan suara lembut tapi penuh makna. Aku percaya, keadilan bukan hanya milik mereka yang kuat, tapi milik siapa saja yang berani berdiri dan bersuara. Eren membungkuk hormat. Terima kasih, Kiai. Semua ini takkan terjadi tanpa bimbingan dan keteguhan hati Anda. Kiai Malik tersenyum. Jangan lupa, setiap jiwa punya peran dalam cerita ini. Bahkan seekor tikus kecil seperti kamu, Eren. Kalimat itu membuat Eren tertawa kecil. Ia tahu, apapun wujudnya, keberanian dan hati yang tulus adalah yang terpenting. Setelah persidangan, Eren dan Dion mulai fokus pada langkah selanjutnya. Mereka sadar bahwa mengungkap kebenaran hanyalah awal. Kini, tugas mereka adalah memastikan sistem yang korup bisa diperbaiki, dan keadilan benar-benar ditegakkan. Eren bergabung dengan sebuah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi integritas aparat kepolisian. Bersama Dion dan beberapa aktivis, mereka merancang program pelatihan dan pendidikan bagi petugas, lalu lintas agar tidak mengulangi kesalahan yang dulu pernah ia buat. Mereka juga menggalang komunitas masyarakat yang aktif, mengawasi dan melaporkan praktek-praktek korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Semangat baru mulai tumbuh di kalangan warga. Namun, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan mudah. Beberapa teman lama Eren, yang dulu sering ia tekan dan bahkan aniaya dalam ambisinya, masih sulit memaafkan. Ada juga keluarga korban yang kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Suatu hari, Eren bertemu dengan seorang ibu paruh baya yang matanya penuh luka dan duka. Anakku meninggal karena kecelakaan yang kau tangani dengan kasar, katanya lirih. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, tapi aku ingin kau tahu. Aku berharap kau benar-benar berubah. Kata-kata itu menusuk hati Eren. Ia tahu, penyesalan saja tidak cukup. Tanggung jawab adalah jalan yang harus ia jalani sepanjang hidup. Pada malam yang sunyi, saat semua kelelahan menumpuk, Eren duduk sendiri di balkon rumah Dion. Ia memandang bintang-bintang, mengenang masa-masa ketika dirinya menjadi seekor tikus. Si kecil yang kuat, gumamnya. Kau mengajarkan aku banyak hal. Tentang keberanian, ketekunan, dan arti sebuah harapan. Meski sudah kembali menjadi manusia, Eren tahu ia tidak akan pernah melupakan pengalaman aneh itu. Ia sadar bahwa dalam dirinya kini ada kekuatan ganda, keberanian manusia, dan kecerdasan tikus yang selalu siap menghadapi kegelapan. Kehidupan baru Eren tak lantas berjalan mulus. Pak Andra, yang kalah dalam persidangan, masih mencoba merangkai rencana licik. Suatu malam, Dion mendapatkan informasi bahwa Pak Andra berencana melakukan sabotase besar yang bisa mengguncang stabilitas kota Eren, dan Dion segera menghubungi jaringan mereka. Bersama para aktivis dan aparat kepolisian yang sudah bersih, mereka menyiapkan operasi rahasia untuk menggagalkan rencana itu. Malam itu, di bawah langit yang gelap, tim kecil itu bergerak cepat dan tepat. Sabotase berhasil digagalkan, dan Pak Andra kembali dijebloskan ke penjara. Setelah semua cobaan dan perjuangan, Eren berdiri di depan gedung kepolisian baru yang diresmikan. Di sana, puluhan petugas baru berjanji akan bekerja dengan jujur dan penuh integritas. Eren mengangkat tangan.
mengucapkan sumpah bersama mereka. Di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan hanya titik akhir, tapi awal dari masa depan yang penuh harapan. Ia tersenyum, mengenang perjalanan panjang dari seorang polisi, lalu lintas yang keras kepala, berubah menjadi tikus kecil yang cerdik, dan akhirnya menjadi pahlawan yang berani mengubah dunia. Setelah malam yang penuh perjuangan, kehidupan di kota perlahan mulai kembali normal. Namun bagi Eren, perjalanan untuk menata ulang dirinya dan lingkungan sekitar justru baru dimulai. Ia sadar betul bahwa perubahan yang nyata bukan hanya soal membongkar kejahatan atau menjatuhkan orang jahat, tapi soal membangun pondasi yang kokoh agar hal itu tak terulang lagi. Eren dan Dion duduk di sebuah ruang pertemuan kecil, dikelilingi oleh sejumlah aktivis, wartawan, dan perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat. Ruangan itu penuh dengan semangat dan harapan. Di tengah meja, tumpukan dokumen dan rencana kerja tersusun rapi. Kita harus membangun sistem pengawasan yang transparan, kata Eren dengan suara mantap. Agar tidak ada lagi aparat yang menyalahgunakan wewenang mereka tanpa ada yang tahu. Dion mengangguk. Dan pendidikan moral serta etika untuk para polisi baru harus jadi prioritas utama. Mereka harus paham. Tugas mereka adalah melayani, bukan mengintimidasi. Semua orang setuju. Mereka menyadari perubahan ini memerlukan waktu dan komitmen bersama. Namun bayangan masa lalu masih mengintai. Pak Andra, meski sudah di penjara, masih memiliki kaki tangan yang tersebar di berbagai tempat. Mereka terus menggerogoti dari dalam, mencoba menyabotase upaya reformasi yang tengah dijalankan. Suatu hari, Dion menerima ancaman serius yang ditulis dengan tinta merah di secarik kertas. Berhenti, atau kami akan hancurkan semua yang kalian bangun. Eren merasakan dingin merayap di tulang punggungnya, tapi ia menolak menyerah. Malah, ancaman itu makin menguatkan tekadnya. Kita harus lebih waspada dan lebih pintar. Kita lawan mereka dengan kecerdasan dan ketulusan, ucap Eren. Seiring waktu, Eren mulai merasakan perubahan dalam dirinya yang lebih dari sekadar fisik. Meski sudah kembali ke wujud manusia, beberapa kemampuan yang ia peroleh saat menjadi tikus masih melekat. Ia bisa bergerak dengan sangat cepat, mendengar hal-hal yang tak biasa terdengar, dan yang paling penting, ia punya insting tajam untuk mengendus kebohongan dan niat buruk. Pada suatu malam yang tenang, saat Eren dan Dion tengah menyusun laporan, di rumah Dion, tiba-tiba sebuah suara samar terdengar dari luar jendela. Eren segera melompat keluar, mengendap-endap seperti dulu ketika ia tikus. Ia menangkap suara bisik-bisik rencana jahat yang tengah disusun oleh kelompok bayangan dari kepolisian lama. Berbekal informasi itu, Eren dan Dion berhasil menghalangi usaha sabotase yang bisa mengacaukan proses reformasi. Namun perjalanan itu tidak selalu mudah. Eren harus menghadapi konsekuensi dari masa lalunya yang kelam. Rekan-rekan lama yang pernah ia tindas tak mudah melupakan, bahkan ada yang ingin membalas dendam. Di satu kesempatan, seorang pria besar datang menemuinya. Kau pikir bisa selamat dari semua ini? Aku tidak akan lupa apa yang kau lakukan pada kami. Eren menatap pria itu dengan mata teduh, tapi penuh penyesalan. Aku tidak minta maaf karena menindas, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Jika kau mau, aku akan buktikan aku sudah berubah. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi Eren. Ia belajar bahwa penyesalan harus diikuti dengan tindakan nyata, dan bahwa memaafkan adalah proses panjang yang harus dilalui bersama. Eren dan Dion mulai mengorganisir kegiatan sosial dan dialog terbuka antara polisi dan masyarakat. Mereka mengajak orang-orang dari berbagai lapisan untuk duduk bersama, berbicara, dan membangun kembali kepercayaan yang retak. Kepercayaan itu seperti kaca yang pecah. Sulit diperbaiki, tapi bukan tidak mungkin, kata Dion dalam salah satu pertemuan. Eren menambahkan, kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau kita ingin dihormati, kita harus hormat dulu. Kalau kita ingin dipercaya, kita harus menjadi layak dipercaya. Kiti, tahun berganti tahun, perlahan tapi pasti perubahan mulai terlihat. Angka kasus penyalahgunaan kekuasaan menurun, masyarakat mulai merasa aman dan dihargai, dan para polisi baru menunjukkan integritas yang tinggi. Eren dan Dion berdiri di depan gedung kepolisian baru yang kini megah dan modern,
simbol perubahan besar yang telah mereka perjuangkan bersama. Kita berhasil, ucap Dion dengan mata berkaca-kaca. Eren tersenyum. Ini bukan tentang kita, tapi tentang semua orang yang percaya pada keadilan. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku yakin kita sudah berada di jalur yang benar. Di sebuah malam yang tenang, Eren berdiri di balkon rumah Dion, menatap langit penuh bintang. Ia teringat perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Dari polisi lalu lintas yang keras kepala, berubah menjadi seekor tikus kecil, hingga menjadi pahlawan keadilan. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Aku berjanji, tidak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Aku akan terus berjuang untuk kebenaran, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang percaya pada harapan." Di bawah sinar bulan yang lembut, Eren merasa damai. Jalan yang baru telah terbentang di depannya, penuh dengan tantangan tapi juga harapan. Meski reformasi berjalan perlahan dan harapan mulai tumbuh, kegelapan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Bayang-bayangnya terus mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali mencengkari. Di balik layar, musuh-musuh lama Eren dan Dion masih bersekongkol, merajut rencana baru yang lebih berbahaya. Pagi itu, Eren membuka pesan dari Dion. Ada info baru. Mereka mulai bergerak lagi. Kita harus waspada. Eren merasakan detak jantungnya semakin cepat. Setelah segala yang mereka lalui, ancaman ini membuatnya kembali was-was. Mereka tak pernah benar-benar pergi, gumam Eren sambil menatap foto Kiai Malik yang terpajang di meja. Di sebuah ruangan gelap, sekelompok pria berseragam tua berkumpul, membahas strategi untuk menggagalkan reformasi yang sudah berjalan. Pak Andra, walaupun di balik jeruji, masih menjadi simbol kekuatan bayangan itu. Mereka merencanakan infiltrasi ke dalam sistem kepolisian baru dan pengerusakan kredibilitas Eren dan Dion. Eren memutuskan untuk menggunakan kelebihan yang ia miliki, insting dan kemampuan pengamatannya, untuk mengendus setiap gerak-gerik musuh. Setiap hal kecil bisa menjadi petunjuk, katanya pada Dion. Kita harus teliti dan jangan terburu-buru. Mereka mulai menyusup ke dalam jaringan bayangan itu, menyusuri jejak-jejak samar yang ditinggalkan para kaki tangan Pak Andra. Kode-kode rahasia, pertemuan gelap, dan transaksi mencurigakan menjadi bagian dari penyelidikan mereka. Salah satu, hal yang paling menyakitkan adalah ketika Eren menemukan bahwa ada seseorang yang sangat dekat dengannya, ternyata berkhianat. Namanya Raka, teman lama yang selama ini membantu mereka dari balik layar. Namun, diam-diam Raka memberikan informasi penting kepada musuh. Konfrontasi terjadi di sebuah gudang kosong. Eren memandang Raka dengan mata penuh kecewa. "Kenapa engkau lakukan ini? Apa yang kau dapatkan dari pengkhianatan ini?" tanya Eren dengan suara serak. Raka menunduk. "Aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam keluargaku." Rasa sakit bercampur amarah membuncah dalam dada Eren. Namun, ia tahu bahwa menghakimi tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka harus mencari cara lain. Eren, Dion, dan timnya berdiskusi keras mengenai langkah berikutnya. Mereka tahu Raka tak bisa dibiarkan bebas memberikan informasi ke musuh, tapi di sisi lain, mereka harus melindungi keluarga Raka. "Ini bukan soal benar atau salah," kata Dion, "tapi soal bagaimana kita bisa menang tanpa kehilangan diri kita sendiri." Eren mengangguk, menyadari bahwa jalan keadilan seringkali penuh warna abu-abu. Malam itu, rencana musuh mulai dijalankan. Sebuah serangan terkoordinasi dilakukan terhadap kantor pusat kepolisian baru dan beberapa tempat strategis lain. Eren dan Dion bersama tim yang tersisa berusaha keras menghalau serangan itu. Dalam kegelapan, mereka bergerak cepat, mengantisipasi setiap langkah musuh. Pertarungan sengit terjadi. Ledakan kecil, teriakan, dan suara sirin memenuhi udara. Eren merasakan darah mengalir deras saat ia berusaha menyelamatkan seorang rekan yang terjebak. Rasa sakit dan lelah tak menyurutkan semangatnya. Saat kekuatan tampak mulai menipis, Eren teringat pelajaran dari pengalaman menjadi tikus kecil dulu, tentang keberanian dan ketekunan meskipun dalam kondisi paling lemah. Dengan energi yang tersisa, ia memimpin serangan balik yang mengejutkan musuh.
Keberanian dan kecerdasannya membuat mereka mundur, dan serangan berhasil digagalkan. Namun Eren tahu ini belum akhir. Masih ada banyak yang harus diperjuangkan. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, Eren berdiri di atas balkon rumah Dion, memandang ke cakrawala. Bayang-bayang itu tidak akan pernah benar-benar padam, katanya pada dirinya sendiri. Tapi selama aku masih berdiri, selama ada harapan, aku akan terus melangkah. Dion datang berdiri di sampingnya. Kau tidak sendiri, Eren. Kita bersama dalam perjalanan ini. Mereka berdua menatap langit, menunggu hari baru yang penuh tantangan dan harapan. Malam itu, kota tampak seperti sedang menahan napasnya. Lampu-lampu jalan berkedip lembut di bawah kabut tipis, sementara angin dingin menghembus perlahan menyusup ke celah-celah bangunan. Namun, di balik kesunyian itu, ketegangan membara. Eren tahu, ini akan menjadi malam yang menentukan. Malam di mana segala sesuatu yang telah diperjuangkan selama ini akan diuji. Di ruang rahasia kecil di balik sebuah toko kopi, Eren dan Dion berkumpul bersama beberapa anggota tim yang bisa mereka percayai sepenuhnya. Wajah-wajah mereka menunjukkan kombinasi antara kecemasan dan tekad yang membara. Mereka semua tahu, jika gagal, bukan hanya mereka yang akan jatuh, tapi masa depan kota ini. Rencana ini adalah yang terakhir, kata Eren dengan suara tegas. Kita harus hentikan jaringan bayangan ini sekarang juga. Jika mereka berhasil, semua kerja keras kita akan sia-sia. Dion mengangguk, membuka peta kota, dan menandai titik-titik strategis. Mereka akan menyerang markas kita, serta fasilitas, komunikasi dan data. Kita harus pecah pertahanan mereka, dan sekaligus jaga agar informasi tidak bocor. Eren menarik napas dalam-dalam, lalu menatap wajah satu persatu rekan-rekannya. Kita akan berjuang bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk mereka yang sudah percaya pada kita. Untuk Kiai Malik, untuk keluarga korban, dan untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa jam kemudian, langit hitam mulai diwarnai kilatan api, dan suara ledakan di berbagai sudut kota. Pasukan bayangan mengerahkan kekuatan penuh, mencoba menggempur markas Eren dan Dion. Pertempuran berlangsung brutal dan sengit. Eren bergerak lincah, memanfaatkan instingnya yang masih tersisa dari pengalaman menjadi tikus kecil. Ia melompat dari satu posisi ke posisi lain, menghindari tembakan dan serangan, sambil memberikan instruksi kepada timnya. Di tengah keributan, Dion bertarung dengan seorang musuh yang sangat terlatih. Mereka beradu kecepatan dan kekuatan, tapi Dion berhasil melumpuhkan lawannya dengan satu pukulan keras. Di tengah pertempuran, Eren menerima pesan dari salah satu mata-mata mereka yang masih berada di dalam jaringan musuh. Ada sesuatu yang harus kau tahu, Eren. Raka ternyata bukan satu-satunya yang berkhianat. Ada lebih banyak orang di dalam, termasuk seseorang yang kau percaya. Eren terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, pertarungan ini tidak hanya melawan musuh dari luar, tapi juga dari dalam. Dengan cepat, ia mengarahkan perhatian timnya untuk mencari tanda-tanda pengkhianatan dan mengamankan informasi penting. Saat jeda sejenak dalam pertempuran, Eren duduk di pojok ruangan, wajahnya tertunduk. Ia merenungkan semua yang telah terjadi, pengkhianatan, pengorbanan, dan rasa sakit yang ia alami. Dalam benaknya, suara kecil tikus yang dulu menghuni tubuhnya bergema, mengingatkan akan keberanian, ketekunan, dan kecerdasan yang membawanya sejauh ini. Jangan menyerah, suara itu berbisik. Kau lebih dari sekadar manusia biasa. Kau adalah penjaga harapan. Eren mengangkat kepala, mata berbinar. Ia tahu, saat ini bukan waktu untuk lemah. Kembali ke garis depan, pertempuran, semakin sengit. Ledakan-ledakan membelah malam, suara tembakan dan teriakan berbaur menjadi simfoni kekacauan. Eren menemukan wajah musuh terakhir yang harus dihadapi, Pak Andra, yang ternyata masih memiliki kekuatan dan pengaruh luar biasa meski di balik jeruji. Pertarungan antara Eren dan Pak Andra berlangsung sangat dramatis. Mereka bertarung dengan segala kemampuan. Keduanya mewakili dua sisi dunia yang saling berhadapan, keadilan dan korupsi.
Dengan usaha keras dan keberanian tak tergoyahkan, Eren berhasil menjatuhkan Pak Andra. Namun, kemenangan itu datang dengan harga mahal. Beberapa anggota tim terluka parah, termasuk Dion yang harus dibawa ke rumah sakit. Eren sendiri juga mengalami luka yang membuatnya terpaku beberapa saat. Meski begitu, mereka tahu bahwa kegelapan yang selama ini menyelimuti kota mulai tersingkir perlahan. Beberapa minggu setelah pertempuran, kota mulai pulih. Reformasi semakin kuat dan dukungan masyarakat makin meluas. Eren berdiri di depan kerumunan warga yang datang untuk merayakan perubahan. Ia melihat wajah-wajah penuh harapan, dan hatinya menghangat. Kita telah melewati badai bersama, ucapnya dengan suara lantang. Dan sekarang saatnya kita membangun masa depan yang kita impikan. Kota yang tadinya dipenuhi suara ledakan dan teriakan, kini mulai sunyi. Debu dan asap perlahan menghilang, meninggalkan sisa-sisa kehancuran yang mengingatkan pada betapa beratnya perjuangan yang telah dilalui. Eren berdiri di antara reruntuhan kantor kepolisian lama yang kini hancur berkeping-keping. Tangannya masih gemetar dan napasnya berat, tapi matanya menyala penuh tekad. Dion duduk di kursi roda di sampingnya. Wajahnya yang biasanya cerah kini menampilkan luka-luka yang tak terlihat, luka hati yang sulit sembuh. Kau berhasil, Eren, ucap Dion pelan. Tapi pertarungan kita belum selesai. Kita baru saja membuka pintu bagi kegelapan lain yang mungkin akan datang. Eren mengangguk, menatap ke arah cakrawala yang mulai disinari fajar. Kita akan siap, jawabnya. Kita harus siap. Ini bukan hanya soal melawan musuh di luar, tapi juga menjaga diri dari dalam. Beberapa minggu kemudian, kota mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Gedung-gedung yang rusak diperbaiki, jalanan kembali bersih, dan orang-orang perlahan kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi yang paling penting, ada rasa kepercayaan baru yang tumbuh antara masyarakat dan aparat kepolisian. Di sebuah acara, peresmian kantor polisi baru, Eren berdiri di podium, menyampaikan pidato yang membakar semangat. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, katanya. Tapi kita bisa memilih untuk tidak mengulanginya. Keadilan bukanlah sesuatu yang kita dapatkan sekali jadi, melainkan sesuatu yang harus kita perjuangkan setiap hari. Saat acara usai, seorang wanita tua mendekati Eren. Matanya penuh haru dan terima kasih. Kiai Malik selalu berkata bahwa seseorang yang mendapatkan kesempatan kedua harus memanfaatkannya untuk kebaikan, katanya sambil menggenggam tangan Eren. Kamu telah membuktikan itu, nak. Eren tersenyum, teringat pada perjalanan panjangnya yang penuh liku dan pelajaran berharga. Di malam yang tenang, di balkon rumah Dion, Eren menatap bintang-bintang yang berkelip. Ia memikirkan semua yang telah hilang dan semua yang masih harus diperjuangkan. Ini bukan akhir, bisiknya. Ini baru permulaan. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang yang percaya pada keadilan. Angin malam membawa bisikan harapan yang tak pernah padam. Seolah alam pun ikut menyaksikan janji seorang pria yang pernah menjadi tikus. Kini berdiri tegak sebagai penjaga kebenaran. Di malam yang hening, Eren duduk sendiri di tempat favoritnya. Ia memandang bintang-bintang, mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Dengan suara pelan, ia berjanji pada dirinya sendiri dan kepada mereka yang percaya padanya. Aku akan terus berjuang. Tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang lebih baik. Karena keadilan bukan sekadar kata, itu adalah janji yang harus kita jaga.